One bag for one. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Carry On. Film ini akan mengisahkan tentang petugas bandara yang harus mengikuti permainan dari seorang pria misterius yang ingin menyelundupkan senjata biologis. Baiklah, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan kedua orang yang sepertinya sedang melakukan sebuah transaksi. Kedua orang itu pun saling tawar-menawar mengenai sebuah barang yang entah apa, hingga pada akhirnya mereka pun menemukan kesepakatan perihal barang itu. Ketika pemilik barang telah menyerahkannya ke pembeli, dia pun malah dibunuh secara sadis. Kemudian, pembunuh itu pun langsung pergi dari sana dan membakar jasad dari pemilik barang. Lalu, kita akan beralih ke seorang pria yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Pria ini bernama Ethan. Ethan memiliki kekasih bernama Nora yang kini tengah hamil. Mereka berdua bekerja di sebuah bandara yang berada di Los Angeles. Di tengah perjalanan menuju ke tempat bekerja, Nora mengatakan bahwa dia menginginkan hadiah dari Ethan atas hamilnya dirinya agar Ethan kembali masuk ke akademi polisi. Mendengar jawaban itu, Ethan pun berniat mencobanya, namun dia juga berpikiran untuk mencoba alternatif lain dengan berbicara kepada bosnya dan meminta kenaikan gaji dan juga jabatan. Setibanya di bandara, Ethan dan Nora pun harus berpisah karena lokasi bekerja mereka yang berbeda. Ethan langsung mendatangi ruang kerjanya yang berada di ruang mesin. Di sana, Ethan terlambat 10 menit dan ada informasi yang disampaikan bosnya mengenai pekerjaan hari ini yang bersamaan dengan hari Natal. Di samping itu, Ethan ditawari kertas album oleh temannya yang bernama Eddie yang memiliki hobi bernyanyi. Ketika semua orang telah kembali ke tempat kerjanya masing-masing, Ethan langsung mendatangi bosnya dan meminta kenaikan gaji dan juga jabatan. Bos dari Ethan pun langsung menolak secara mentah-mentah sebab Ethan bukan tipikal pekerja yang rajin. Ia seringkali terlambat untuk masuk bekerja. Mendengar hal itu, Ethan pun menjelaskan isi hatinya jika dia ingin keluar dari pekerjaannya jika ia tak mendapatkan kenaikan gaji dan juga jabatan. Atasan dari Ethan pun kemudian memberikan posisinya di bagian konveyor atau tempat memindai barang penumpang. Ethan akan diberikan masa uji coba di jabatan barunya, sedangkan atasannya akan mengisi tempat yang lainnya. Di lain sisi, kita diperlihatkan seorang pria di dalam mobil yang membawa seorang sandera dan mencoba memonitoring area bandara dengan membajak ke dalam CCTV. Sementara itu, Ethan yang mendapatkan jabatan barunya, dia pun diberikan ucapan selamat oleh teman dekatnya yang bernama Lionel yang bertugas sebagai satpam di bandara. Kembali ke pria sebelumnya, ia pun mulai menjalankan aksinya dengan memantau orang-orang yang ada di dalam bandara. Ketika ia melihat tempat dari konveyor, ia pun merasa terkejut karena orang yang ada di tempat itu bukanlah sasarannya melainkan orang baru. Pria itu yang awalnya berniat menculik keluarga dari atasan Ethan, mereka pun berbalik arah dan mencoba mencari informasi mengenai Ethan. Setelah sudah mendapatkannya, mereka pun mulai menjalankan aksinya. Ketika Ethan sedang fokus memindai barang, salah seorang wanita tiba-tiba memanggilnya dan mengatakan bahwa barang yang diterimanya bukanlah miliknya. Di samping itu, Ethan juga mendapatkan pesan dari pria misterius agar ia memasangkan benda yang dibawanya ke telinganya. Dari benda itu, Ethan mendengar suara yang mengatakan bahwa satu koper satu nyawa. Ia hanya perlu menuruti perintahnya. Mengira jika hal itu adalah keisengan dari temannya,
Ethan pun langsung tertawa dan juga tersenyum. Namun, raut wajah Ethan langsung berubah drastis ketika pria misterius itu berkata bahwa dia akan membunuh Nora. Tak hanya itu, pria misterius itu juga menjelaskan semua masa lalu dari Ethan mengenai ia yang dipecat dari kepolisian dan juga rahasia pribadinya mengenai kekasihnya yang sedang hamil. Kini, Ethan pun mulai sadar bahwa ia benar-benar sedang terancam. Ketika Ethan ingin menghubungi pihak kepolisian, pria misterius itu pun menyuruh Ethan agar mematikan ponselnya dan memasukkannya ke dalam laci. Kini, Ethan pun mulai sadar bahwa orang yang mengancamnya tengah mengawasinya melalui CCTV. Di tempat yang berbeda, seorang detektif kepolisian yang bernama Elena pun tengah menyelidiki mengenai kematian dari pria di awal film yang baginya cukup mencurigakan. Ditambah lagi, peluru yang berada di tubuh orang tersebut sama halnya dengan peluru yang ditemukannya di petugas pelabuhan. Kembali ke Ethan, kini dia pun bertambah tegang karena tak bisa berbuat banyak. Mengingat jika arlojinya memiliki fitur rekam suara, ia pun berusaha memanfaatkannya dengan mengaktifkan pesan suara. Sayangnya, lagi dan lagi pria misterius itu kembali menciduknya. They got dogs. Let's cancel the text. Ethan pun kini diberikan peringatan terakhir apabila dia kembali melakukan hal yang sama, maka ia akan menanggung akibatnya. Ancaman itu pun tetap tak dipedulikan oleh Ethan dan berharap ada jalan lain untuk keluar dari semua ini. Beralih ke Elena, ia pun menemukan rekaman suara di dalam arloji yang ditemukannya di TKP sebelumnya. Ketika Elena menyelidikinya, terdapat kedua orang yang membicarakan mengenai Novichok. Ketika Elena menyelidikinya, ternyata Novichok adalah senjata biologis yang pernah dipakai Rusia dalam Perang Dunia. Kembali ke Ethan, ia pun mencoba bertanya tentang barang apakah yang akan ia selundupkan. Pria misterius itu pun menjawab bahwa barang yang diselundupkannya adalah sebuah berlian. Ethan pun langsung sedikit tertawa dan mengatakan jika barang seperti itu tak akan terdeteksi oleh alat pemindai sebagai ancaman. Namun, pria misterius itu pun langsung mengatakan jika itu hanyalah sebuah perumpamaan. Seketika, Ethan pun dibuat kembali berpikir. Melihat kondisi Ethan yang tegang, pria misterius itu pun mengajak Ethan untuk membicarakan perihal masa lalunya di kepolisian selagi menunggu rekannya tiba. Tanpa disadari, Ethan diam-diam mencari tahu tentang siapa orang yang berbicara dengannya saat ini. Pada akhirnya, Ethan pun menemukan posisi pria itu yang tengah duduk di sebuah kafe. Ethan pun langsung berpura-pura mendatangi Lionel dan memberikan kertas bahwa ada yang kehilangan barang. Di dalam kertas itu, Ethan telah menuliskan bahwa dia tengah disandra. Namun, usaha Ethan pun kembali gagal dan Lionel harus terbunuh oleh pria misterius yang berbicara dengannya. Pria misterius itu mengatakan bahwa dia sudah memperingatkannya agar tak main-main lagi. Akibat kejadian itu, Ethan pun merasa sangat bersalah dan tak menyangka jika teman dekatnya harus tewas akibat ulahnya sendiri. Ketika Ethan tengah merenung sendirian, pria misterius yang berbicara dengannya pun langsung menghampirinya dan mengatakan bahwa Ethan hanya perlu meloloskan sebuah barang. Pria misterius itu juga berjanji jika kondisi akan kembali normal ketika Ethan telah menuruti semua perintahnya. Ethan lalu bertanya mengapa harus mengorbankan nyawa untuk masalah seperti ini. Pria misterius itu pun menjawab jika ini bukanlah pertanyaan. Ethan lalu diperintah agar kembali ke tempat kerjanya sebab rekannya akan tiba 17 menit lagi. Dengan bergegas, Ethan pun langsung kembali ke tempat kerjanya. Di sana, Ethan melihat atasannya yang mengisi tempat kerjanya. Ketika Ethan meminta untuk mengambil alih lagi pekerjaannya, atasannya pun menyuruh Ethan agar kembali ke bagiannya yang semula. Melihat hal itu, Ethan pun ingin mengakhiri semuanya sebab dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun, pria misterius itu pun mengancam Ethan agar dia kembali ke tempat kerjanya bagaimanapun caranya, atau Nora akan terbunuh saat itu juga. Mendengar hal itu, Ethan pun langsung berlari ke minimarket dan mengambil alkohol secara diam-diam.
Ethan berencana menukarkan minuman yang berisi alkohol dengan minuman milik atasannya. Semuanya pun berjalan dengan aman dan sesuai yang diharapkan. Pria misterius yang memantau hal itu pun mengapresiasi kecerdikan Ethan dan ikut membantunya dengan melaporkan atasan Ethan kepada bosnya. Ketika bos dari Ethan memeriksa anggotanya, ia pun langsung memulangkannya sebab ia tak boleh mabuk di kondisi saat ini. Atasan dari Ethan pun beralasan jika minuman itu bukan miliknya. Namun, bos dari Ethan tetap berpegang teguh dan mengembalikan Ethan ke tempat kerjanya. Kini, rekan dari pria misterius yang mengancam Ethan pun mulai menaruh barangnya ke atas konveyor. Tak diduga, barang yang dipindai oleh Ethan memiliki tanda bahaya yang sangat tinggi. Melihat hal itu, Ethan pun langsung merasa tegang dan memikirkan keadaan penumpang pesawat nantinya. Ketika barang itu sudah berhasil diloloskan, ia pun langsung pergi ke toilet dan muntah-muntah karena tegangnya yang terlalu tinggi. Pria misterius sebelumnya pun kembali mendatanginya dan mengatakan bahwa ia menyukai cara kerja dari Ethan. Ethan pun lalu bertanya mengapa ia ingin membunuh penumpang pesawat yang tak bersalah. Pria misterius itu pun menjawab bahwa targetnya adalah seorang politikus. Semua ini ia lakukan atas perintah dari seseorang. Pria misterius itu pun menyuruh Ethan agar tak berpikir lebih jauh lagi, sebab tugasnya hampir selesai dan semuanya akan kembali normal. Ketika Ethan tengah makan siang bersama kekasihnya, ia pun terus kepikiran tentang rasa bersalahnya jika ratusan orang akan tewas karena ulahnya. Raut wajah Ethan yang tegang pun mulai dicurigai oleh Nora. Ethan lalu berusaha setenang mungkin bahwa semua akan baik-baik saja. Di lain sisi, Elena yang mendapatkan informasi bahwa Ethan berusaha menghubungi pihak kepolisian namun ponselnya langsung dimatikan, ia pun langsung mengerahkan pasukan polisi untuk melakukan pemeriksaan manual di dalam bandara. Bos dari Ethan pun langsung mengumpulkan semua anggotanya untuk informasi mendadak. Bos dari Ethan mengatakan bahwa tugas mereka akan dialihkan sementara ke petugas kepolisian karena adanya ancaman dari teroris. Melihat ruangan itu yang tak memiliki kamera CCTV, Ethan pun berusaha memberikan pesan kepada bosnya agar menangkap seseorang yang membawa koper berpita merah yang merupakan rekan tim dari pria misterius. Ketika Ethan kembali ke tempat kerjanya, rekan dari pria misterius itu pun akhirnya tertangkap oleh bosnya. Ethan lalu mengatakan bahwa permainan telah berakhir. Kemudian, Ethan pun langsung berlari mencari pacarnya untuk mengajaknya pergi dari sana. Tak disangka, teman dari pria misterius sebelumnya pun telah mengarahkan senapannya ke tubuh dari Nora. Pria misterius itu pun seketika langsung tertawa dan menyuruh Ethan agar pergi dari sana tanpa berbicara sekata pun. Ethan pun langsung berlari ke ruang toilet untuk menenangkan diri. Di sana, Ethan langsung dihajar oleh pria misterius sebelumnya karena telah mengkhianatinya. Pertarungan pun akhirnya tak bisa dihindarkan. Ketika Ethan berhasil memenangkan pertarungan, pria misterius itu pun langsung tertawa dan mengaktifkan senjata biologis miliknya. Pria misterius itu mengatakan bahwa senjata ini hanya bisa dinonaktifkan secara manual. Waktu Ethan hanyalah 10 menit sebelum senjata itu meledak dan menewaskan puluhan ribu orang. Dengan sangat panik, Ethan pun langsung mendatangi bosnya yang tengah memeriksa rekan dari pria misterius sebelumnya. Setibanya di sana, Ethan diperintah agar membunuh bosnya atau senjata itu akan meledak. Namun, Ethan tak bisa melakukan hal itu. Tak disangka, rekan dari pria misterius itulah yang malah membunuh bos dari Ethan. Seketika, Ethan pun langsung merasa sangat marah. Pria itu pun langsung meminta maaf karena ia mendapatkan perintah dari seseorang. Ternyata, pria itu sama halnya juga korban seperti Ethan. Pria itu mengenalkan namanya jika ia bernama Matteo. Matteo menjelaskan bahwa ia harus menuruti semua perintah dari pria misterius atau kekasihnya akan dibunuh. Kekasih Matteo ini adalah orang yang berada di dalam mobil. Kemudian,
Ethan pun langsung membuka koper milik pria misterius yang di dalamnya berisi senjata biologis. Dengan panduan dari pria misterius, Ethan diarahkan untuk menonaktifkan senjata itu secara manual. Dengan sangat hati-hati, Ethan pun berhasil mematikannya. Di samping itu, rekan kerja barunya pun tiba-tiba ingin masuk ke dalam ruangan. Dengan sangat panik, Ethan pun berusaha menyembunyikan jasad bosnya dan bersikap layaknya tak ada yang aneh. Beruntungnya, rekan kerja barunya itu pun tak mencurigai hal di sekelilingnya. Namun, rekan kerjanya mengancam bahwa dia akan terus mengawasinya. Beralih ke Elena, ia bersama detektif luar kota yang bernama John pun berencana mencari informasi lebih lanjut mengenai kejadian yang janggal saat ini. Ketika berada di tengah perjalanan, Elena mendapatkan telepon dari rekannya bahwa John mengabarinya jika dia sedang dalam perjalanan. Mendengar hal itu, Elena pun mulai mencurigai dan menodongkan pistolnya ke arah John yang palsu. John yang palsu pun akhirnya mengakui jika dia bukanlah John, melainkan orang suruhan yang diperintah untuk mencegah penyelidikan Elena ke bandara. John yang palsu itu pun kemudian menabrakkan mobilnya berharap Elena akan tewas. Namun, tanpa disangka, Elena masih sadar setelah kecelakaan dan berhasil membunuh John yang palsu. Dengan bergegas, Elena pun berniat mendatangi bandara sebab kecurigaannya semakin menguat. Sementara itu, Ethan dan juga Matteo diperintah agar keluar dari sana melalui ruang pemindahan barang. Tak diduga, secara diam-diam, Matteo mendapatkan perintah dari pria misterius agar membunuh Ethan saat itu juga. Beruntungnya, Ethan memiliki refleks yang cukup baik dan dapat menghindar tembakan yang dilakukan oleh Matteo. Pada akhirnya, terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Ethan berusaha menyadarkan Matteo jika mereka berdua adalah korban. Tak seharusnya mereka saling bunuh. Matteo pun meminta maaf sebab kekasihnya diancam akan dibunuh jika ia tak berhasil membunuh Ethan. Pada akhirnya, Matteo harus tewas dengan senjatanya sendiri. Melihat hal itu, Ethan pun berusaha pergi dari sana dengan koper yang dibawahnya. Di depan bandara, Elena telah tiba dan mencoba mencari keberadaan dari Ethan. Sementara itu, pria misterius sebelumnya berusaha mencari Ethan dan juga berniat membunuhnya. Ethan yang menemukan ponsel dari Matteo, ia pun berusaha menghubungi Eddie dengan nomor di kertas albumnya yang dibelinya di awal film. Ethan mengirimkan pesan agar Eddie membawa Nora menjauh dari sana, sebab ada orang yang berniat membunuhnya. Benar saja, pria misterius sebelumnya telah menyuruh rekannya agar membunuh Nora yang ada di dalam bandara. Tak lama kemudian, Ethan pun mulai bertemu dengan pria misterius yang menginginkan kopernya. Tak ada pilihan lain, Ethan langsung memberikan koper itu dan bersembunyi di sebuah tempat. Di dalam bandara, Nora menjadi sasaran dari rekan pria misterius yang ingin membunuhnya. Ditambah lagi, Eddie malah tertusuk pisau ketika ia ingin menghentikan pria yang ingin membunuh Nora. Ketika Ethan akan menyelamatkan Nora, datanglah Elena yang malah ingin menangkapnya. Dengan terpaksa, Ethan pun langsung mengajarnya dan mengatakan bahwa kekasihnya sedang dalam bahaya. Di sisi lain, Nora dengan sekuat tenaga mencoba menghindari pengejaran dari rekan pria misterius yang ingin membunuhnya. Beruntungnya, Ethan tiba tepat waktu. Namun, ketika Ethan akan terbunuh demi melindungi Nora, rekan pria misterius itu pun malah tewas lebih dulu. Ternyata, orang yang menyelamatkan mereka adalah kekasih dari Matteo yang disandra sebelumnya. Ethan lalu meminta maaf karena tak bisa menyelamatkan Matteo. Ketika Ethan akan pergi, pria itu mengatakan bahwa semua ini adalah pancingan semata. Rencana utamanya adalah penerbangan di nomor 8. Mendengar hal itu, Ethan pun langsung berlari ke arah bandara, sebab penerbangan nomor 7 lah yang dicegah agar tak lepas landas. Ethan juga menyuruh Nora agar mencari wanita detektif kepolisian agar memberitahu informasi ini. Namun, jangan mencegah penerbangan nomor 8. Sebab bisa saja pria misterius malah menggunakan senjatanya saat itu juga dan menewaskan puluhan ribu orang di bandara. Nora yang berhasil menemukan Elena, ia pun mengabarkan semuanya kepada Elena. Namun,
Elena tak setuju membiarkan penerbangan nomor 8 lepas landas. Nora pun meyakinkan Elena bahwa Ethan pasti bisa mengatasi semua ini. Ethan yang berhasil masuk ke dalam pesawat, ia pun mencoba mencari koper milik pria misterius dan menonaktifkan senjata biologisnya. Tak disangka, usaha Ethan pun terdeteksi oleh sinyal di handphone dari pria misterius. Ketika Ethan berhasil terciduk, ia pun hanya bisa pasrah. Akhirnya, pria misterius itu pun melepaskan tembakan di pundak dari Ethan. Ketika Ethan tengah tak berdaya, pria misterius itu pun mengucapkan selamat tinggal kepada Ethan dan berniat mengaktifkan senjatanya. Namun, Ethan telah mengambilnya lebih dulu dan langsung melemparkan senjata biologis itu ke ruangan khusus dan mendorong pria misterius itu ke dalamnya. Pada akhirnya, Ethan pun berhasil menyelesaikan tugasnya. Di lain sisi, pilot yang menerbangkan pesawat pun diperintah oleh pihak kepolisian untuk kembali mendaratkan pesawatnya. Kini, Elena pun mulai memahami tujuan pria itu membunuh penumpang di dalam pesawat karena adanya anggota Kongres penting yang tak menyetujui pengesahan RUU. Jadi, apabila dia tewas, maka pengesahan itu akan menguntungkan kontraktor pertahanan. Kini, Ethan yang selamat pun diberikan hadiah oleh Elena untuk masuk ke dalam akademi polisi. Setahun kemudian, diperlihatkan Ethan bersama istrinya dan juga anaknya yang akan pergi berlibur di hari Natal. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.